Gadis cantik ini namanya Andrea, atau lebih akrab dipanggil Andi. Ia adalah seorang mahasiswi jurusan ilmu ekonomi. Di kampusnya, Andi ini sudah lama naksir dengan seorang dosen dari Fakultas Ilmu Budaya bernama Joaquin. Ya, selain pintar, Joaquin ini masih muda dan juga ganteng. Pantas saja kalau banyak yang suka. Nah, berbeda dengan mahasiswi lainnya yang berani caper pada Joaquin, Andi yang pemalu hanya bisa memandangi dosen itu dari kejauhan. Sementara itu, di mata rekannya sesama dosen, Joaquin terkenal sebagai pribadi yang baik dan mudah bergaul. Terkadang mereka merasa heran dengan semua kelebihannya kenapa Joaquin masih saja jomblo. Pria itu juga memiliki sisi misterius, di mana setiap Jumat malam ia selalu ada urusan. Ternyata diam-diam, Joaquin ini suka pergi ke tempat pijat yang menyediakan layanan plus-plus. Nah, setiap Jumat malam, terapis langganannya yang bernama Hana sudah menyediakan slot kosong khusus untuk Joaquin. Perlu diketahui, Joaquin ini juga merupakan seorang penulis buku yang cukup populer. Nah, kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Andi untuk mendekati sang dosen dengan alasan ingin meminta tanda tangan Joaquin di bukunya. Ketika ngobrol dengan Joaquin, Andi merasa nyaman karena pria itu sangatlah ramah. Bahkan saking ramahnya, Joaquin sampai mengundang Andi ke acara pembacaan puisinya di sebuah bar. Berhubung teman akrabnya tidak bisa ikut, Andi akhirnya datang ke acara itu sendirian. Sialnya baru sampai di tempat itu, ia langsung digoda oleh seorang pria. Melihat Andi dalam bahaya, Joaquin pun segera turun tangan dan menjauhkan pria itu dari Andi. Joaquin yang merasa bertanggung jawab telah mengundang Andi, lantas berinisiatif mengantarnya pulang ke rumah. Dari sanalah Joaquin tahu gadis itu tinggal sendirian. Sebelum pulang, ia sempat memberikan nomor kontaknya pada Andi. Setelah Joaquin pulang, Andi terbayang aksi heroik sang dosen terhadapnya. Makin kesini hayalannya pun makin liar, hingga akhirnya Andi memuaskan dirinya sendiri dengan cara menggrepe. Berhubung dirinya dan Joaquin sudah saling mengenal, Andi pun melanjutkan pendekatannya pada dosen itu. Meskipun jurusan kuliahnya adalah ekonomi, di hadapan Joaquin Andi mengaku punya minat menulis. Dan di suatu kesempatan, ia meminta pria itu untuk menilai tulisannya. Nah, ketika Andi sedang menunjukkan pesonanya pada Joaquin, tiba-tiba muncul dosen wanita bernama Airin. Joaquin dan Airin ini memang dikenal sebagai teman dekat. Kehadiran Airin di tempat itu sontak membuyarkan suasana yang sudah dibangun oleh Andi. Andi pun makin bete karena setelah Airin pergi, Joaquin juga ikut-ikutan pergi. Meskipun obrolannya dengan Andi berakhir singkat, hal itu ternyata berkesan bagi Joaquin. Ia bahkan sempat membayangkan sedang bermesraan dengan gadis itu. Setelah mengenal Joaquin secara langsung, Andi pun makin terobsesi pada dosen itu. Ia mulai mengirimkan banyak chat kepadanya untuk menanyakan kapan mereka bisa ketemu lagi. Sebagai orang yang sibuk, Joaquin tentu tidak sempat. Hingga akhirnya Andi nekat mendatangi Joaquin ke ruangan dosen dan mengajaknya bermesraan. Merasa sayang kesempatan emas seperti itu disia-siakan, Joaquin yang awalnya menolak pun akhirnya setuju untuk melakukannya. Untungnya mereka bermesraan di belakang lemari sehingga tidak ketahuan oleh Airin yang tiba-tiba masuk ke ruangan itu. Namun dosen wanita itu merasa aneh ketika mendapati keduanya keluar dari belakang sana. Ia pun langsung menanyai Joaquin. Dengan wajah pucat pasi, Joaquin mengaku punya hubungan dengan Andi. Kini ia menyesal dan takut karirnya akan hancur. Nah, ketika Airin sedang menenangkan Joaquin, Andi menyaksikan peristiwa itu dengan tatapan cemburu.
Suatu hari, Joaquin mendadak dipanggil ke ruangan dekan. Ternyata selain dekan sudah ada Andi di sana. Dekan bilang kalau Andi telah melaporkan Joaquin atas perbuatan tidak senonoh. Ternyata Andi memutar balikan fakta jika Joaquin yang menggodanya terlebih dulu. Untungnya dekan tidak percaya begitu saja. Ia pun meminta kesaksian Airin dan akhirnya mengetahui kejadian yang sebenarnya. Andi pun dinyatakan sebagai pihak yang salah sehingga harus mendatangkan orang tuanya ke hadapan dekan. Ketika Joaquin terbebas dari segala tuduhan, dendam membara pun menjalar di hati Andi. Kalau ia tidak bisa mendapatkannya, maka lebih baik Joaquin tidak ada di dunia ini. Suatu malam selesai nongkrong di bar bersama Airin, Joaquin turun ke lantai bawah untuk menunggu jemputan taksi online. Tanpa disangka di sana sudah ada Andi yang kemudian menghujamkan pisau ke tubuhnya. Film ini pun selesai begitu saja.